Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul tentang kisah teror pocong ireng. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, semua nama, tempat, dan toko sudah disamarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Kita sebut saja namanya Aryo. Aryo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Aryo tipe orang yang pemberani dan arogan. Saking beraninya dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana dikuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Sebut saja desa itu namanya Arjo. Konon desa itu sering meneror desa sebelah, yang tidak lain desa Seridu, dengan mengganggu anak-anak kecil. Aryo ini berada di desa Seridu dan memang faktanya desa Seridu lebih maju dibanding desa Arjo. Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil. Ternak juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara. Aryo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. Jangan pulang lagi, tidur di luar, ucap Bu Cici, ibundanya Aryo. Aryo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. Siapa yang jaga? Adit, ayo sembunyi. Adit berjaga. Dia kemudian menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok rumah Pak Dodo. Aryo, Rohim, Sastro, dan Rusman bersembunyi. Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodo. Kamu yakin bakal sembunyi di sini? Tanya Rohim. Bagaimana lagi? Yang penting jangan sampai ketahuan, ucap Sastro. Mereka bingung sedangkan hitungan sudah sampai 30. Aryo dan yang lainnya masih belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. Aku di kandang sama Rohim. Aryo sama Rusman di mana? Aryo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. Rio, mau kemana? Tunggu dulu, tanya Rusman. Man, jaga anak itu, ucap Rohim. Rusman berlari mengejar Aryo yang sudah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari ke sana kemari. Tampaknya teror pocong ireng atau hitam itu akan segera dimulai. Pak, Aryo belum datang, ucap Bu Cici. Di mana? Tanya Pak Subhan. Rumahnya Pak Dodo. Jelas Bu Cici dan susul sekarang, jelas Pak Subhan. Sementara itu Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. Di mana yuk? Di belakang kali. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirnya ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati, secara perlahan langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjakkan kaki di ranting kering, dedaunan, dan juga bekas botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu belakang, dia mendapati 2 orang yang sedang menundukkan kepala. Apa tidak bau bersembunyi di sini? Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo sembari berteriak. Apel, Sastro dan Rohim telah ketahuan.
kini menyisakan Aryo dan juga Rusman. "Alah, mudah ya," ucap Sastro. "Carikan 2 lagi," sambung Rohim. Dengan perasaan bangga, Adit mencari Aryo dan Rusman di sekitaran kandang. Sastro dan juga Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Subhan serta Bu Cici. "Nah, Aryo di mana?" Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya. Sementara itu, Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. Di situ, Adit melakukan hal yang sama. Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Aryo masih bertahan di tempat itu. Mereka tidak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng atau hitam yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. "Man, banyak nyamuk nih, Man. Keluar aja yuk," ajak Rusman. Aryo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk. Namun, dia merasakan ada endusan napas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. "Bau apa ini, Man?" Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang ketika dilihat. Pocong ireng." Rusman berlari meninggalkan Aryo, sedangkan Aryo hanya terdiam menatap wajah buruk pocong itu. Ampun," ucap Aryo. Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit. Kenapa kamu teriak-teriak? Ada pocong hitam." "Aryo mana?" tanya Adit. Lah, tadi di belakang." Rusman bingung. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tidak ada pikiran untuk menyelamatkan Aryo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan juga Bu Cici bertanya-tanya. "Nak, ada apa?" tanya Pak Subhan. Pocong ireng. Aryo ada di mana?" "Aryo tertinggal, aku takut." "Di mana?" "Pohon salak." Pak Subhan langsung berlari. Sementara itu, Ibu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beberapa warga mulai membukakan pintunya. Dia bertanya-tanya dan apa yang sedang terjadi. Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? "Ayo, aku bantu," ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju pohon salak sembari membawa lentera atau damar. Hal yang serupa dirasakan Pak Subhan pada kala itu. Dia masih mencari Aryo di pepohonan salak. Aryo. Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh Aryo yang tergeletak di antara dedaunan yang berserakan tepat di antara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Aryo. "Badanmu panas, Nang," tangis Pak Subhan. Kala itu tubuh Aryo seperti orang yang terkena racun, membiru dan bengkak. Sesekali tubuhnya bergerak-gerak, matanya masih melotot tajam ke arah yang tidak dituju. Pak Subhan segera mengangkat tubuh Aryo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Aryo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Seluruh warga desa menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga sebelah dengan menjadikan anak kecil sebagai korban dengan perantara adalah pocong ireng. Atas saran beberapa warga, diundanglah kiai di kampungnya untuk menyembuhkan Aryo. "Belum ditumbalkan, masih bisa selamat," ucap kiai itu. "Lalu bagaimana caranya, Pak, mengembalikan Aryo?" tanya Pak Subhan. Kiai itu keluar rumah. Dia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya. "Rumahmu ke arah barat?" "Iya betul, Pak Kiai." Para warga pun keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari Pak Kiai. "Dengarkan, pocong ireng itu akan datang lagi. Jangan ada yang keluar rumah. Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah, sandal, pakaian, atau apapun itu. Bawa masuk ke dalam.
lalu pasang kentongan bambu kuning di depan rumah jika rumah menghadap ke arah barat. Jelas kiai itu. Para warga mengiyakan. Belum sampai di situ, kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan agar mendatangi rumahnya selama 7 hari. Lalu kemudian membacakan Al-Quran selama 7 hari berturut-turut agar Aryo bisa kembali seperti semula. Tidak boleh terputus, pagi, siang, malam, pagi, dan itu aturannya. Jika terputus maka Aryo bisa saja tidak selamat. Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya agar menjadi bahan renungan bagi tiap warga, bahwa segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal, maka jatuhnya adalah kehancuran. Atas saran kiai, para warga yang rumahnya menghadap arah barat mulai memasang bambu kuning di rumahnya masing-masing. Untuk Aryo sendiri, dia tidak dalam keadaan meninggal, juga tidak dalam keadaan hidup. Katanya masih di awang-awang. Sesekali kakinya dipegang, dia akan bergerak dan meronta-ronta kesakitan. Namun jika tidak, dia seperti orang mati, diam, kaku, dan tidak berdaya. "Nak, cepat sembuh ya nak, mamamu tidak kuat melihatmu seperti ini," ucap Pak Subhan. Bu Cici kabarnya selalu menangisi Aryo. Tubuhnya mulai kurus, matanya sembab, namun di sela-sela itu, dia tetap bersikuku untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh kiai itu. Tiap hari rumah Pak Subhan dibacakan Al-Quran. Apa jadinya bila gagal? Ya, si Aryo bisa saja meninggal dan dijadikan tumbal. Tapi pada dasarnya tumbal itu bukan mengarahkan pada Aryo. Aryo hanya kaget melihat pocong ireng itu tepat berada di belakangnya. Seharusnya dia berlari mengikuti Rusma, namun dia hanya terduduk diam dengan terus menatap wajahnya. Alhasil Aryo terkena sawan dengan badan yang membiru dan bengkak. Setelah ditelusuri, ternyata pocong ireng itu mengganggu warga yang notabene mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik, seperti ladang yang luas, sawah yang berhektar-hektar, kambing yang sangat banyak, rumah gedung, toko sembako yang ramai, atau pengusaha lainnya. Pak Subhan dan kiai itu saling bertukar pikiran. Sudah 3 hari semenjak kejadian Aryo, warga tampak hati-hati dan waspada. Namun pocong ireng itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apakah ini semua palsu? Jika palsu, nanti kita lihat di ujung hari anakmu, tepatnya malam ke-7. Dia akan datang menengok kembali rumahmu, ucap kiai tersebut. Tanpa dirasa, warga yang menilai itu adalah mitos memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya. Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jeprek. Warga yang asalnya percaya menjadi memberontak, bodoh amatan, bahkan tidak peduli mitos kuno itu. Pikirnya, mana ada pocong membunuh manusia. Tepat di malam ke-7, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pak Subhan. Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Subhan. "Mencari tumbal," ucap Pak Subhan. "Bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya," jelas Pak Kiai. "Lalu apa tujuannya?" tanya Pak Subhan, dan kemudian kiai itu menjawab, "Menghancurkan." Malam ke-7 ini, para warga keluar rumah seperti halnya malam-malam biasanya. Tidak peduli mara bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada, semua tampak biasa-biasa saja. Tepat tengah malam, menuju pergantian hari, pocong itu menampakkan diri di antara rimbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong ireng itu. "Walah, rumah itu tidak ada bambu kuningnya," ucap kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap
Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang. Terdata 3 rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang luas. Kiai itu segera menggedor rumah yang sudah terjilat oleh pocong ireng itu. Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat. "Oh, Pak Kiai. Loh, sendalku di mana, Pak?" tanya Pak Suri, orang kaya di desa itu. Pak Subhan yang melihat tingkah aneh Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal. "Di mana bambu kuning itu? Tak buang, tidak dipakai," ucap Pak Suri dengan santainya. Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih. "Sakit, Pak, kenapa? Itu tuh apa?" Sendal, baju, handuk yang telah terjilat pocong itu mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong ireng itu terdapat cairan hitam yang kemungkinan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. "Pak Kiai, itu apa?" tanya Pak Subhan. "Cairan ini yang menyebabkan kematian korbannya. Jika orang yang tidak tahu cairan yang tertempel lalu memakainya, maka dia akan menjadi korban tumbal pocong ireng itu," jelas Kiai itu. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya, dia akan mengecek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong ireng itu menjilati barang-barang yang berada di luar rumah. Terdapat 20 rumah warga yang sandalnya dibuang langsung oleh Kiai itu. Katanya sandal itu telah terjilat langsung oleh pocong ireng itu karena tidak memasang bambu kuning. Selama 1 bulan, jika tidak mendapatkan korban, si pelaku akan menampakkan diri, ucap Kiai itu. Keesokan harinya, atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga Pak Subhan, Aryo sehat seperti biasanya. Kata dia, "Aku ditahan di suatu tempat, lalu dicambuk dan disuruh menjawab siapa pemilik rumah yang kaya raya. Aku hanya menjawab 3 saja, salah satunya Pak Suri." Semua tampak normal, namun masih dalam ranah waspada. Rumah Pak Subhan menjadi ramai semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya. Sudah hampir 1 bulan, dia belum muncul juga, kan? "Maukah kamu saya beri tugas?" tanya Kiai itu. "Siap, Kiai," jawabnya. "Datangilah rumah A, Blok A. Ciri-cirinya rumahnya bertingkat. Kamu hanya lewat saja. Tidak usah menatap jendela sebelah kanan. Di situ kamarnya." Pak Subhan langsung menuju desa Arjo yang bersebelahan dengan desa Seridu. Dalam kunjungannya, dia teringat bahwa rumah itu hanya satu-satunya yang bertingkat. Tidak ada rumah lagi yang lebih mewah darinya. Pak Subhan ingat perkataan Kiai itu, "Hanya lewat, jangan menatap jendela sebelah kanan," karena itu kamarnya. Desa itu sepi, sedikit sekali aktivitas warganya. Warga di sana rata-rata pergi keluar daerah untuk bekerja di sana. Sedikit sekali yang memiliki sawah. Tidak heran desa Arjo ini tergolong miskin, dan pastinya warga di sekitaran desa akan melakukan apa saja agar bisa hidup. Salah satunya adalah pesugihan. Ketika mencari-cari rumah yang dituju, Pak Subhan melewati sebuah rumah mewah, namun di dalamnya terdengar keributan luar biasa. Pak Subhan tidak mau menguping. Dia terus berjalan dan pura-pura tidak tahu. Dia hanya mendengar segelintir ucapan dari seorang laki-laki itu. "Kiai bangsat," ucap laki-laki yang berada di rumah tingkat itu. Pak Subhan segera berlari karena informasi ini sangat penting dan harus disampaikan. Keringat dingin kala itu mengucur dengan sangat deras. Antara hidup dan mati mendengar ucapan laki-laki itu. Jika dia ketahuan, ya karena mendengarkan sedikit dari ucapannya, bisa-bisa Pak Subhan akan diteror kembali. Karena desanya bersebelahan, 10 menit berlari pun sudah sampai. Sudah ketemu.
Tanya kiai itu. Sudah kiai, istirahatlah, besok rumah itu akan terbakar. Tapi sebelum itu dia akan datang ke sini untuk menyerang lagi, ucap kiai itu. Mau apa lagi kiai? Tanya Pak Subhan. Menghancurkan, ucap kiai itu. Selepas itu kiai itu mewajibkan untuk memasang bambu kuning di setiap rumah, bukan hanya kepada rumah yang arahnya menghadap barat, tapi seluruh rumah. Katanya pocong ireng itu akan meneror dan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan korban. Semua pintu ditutup, seluruh barang seperti sandal, baju, handuk sepeda, motor, atau apapun dimasukkan ke dalam rumah. Uniknya, rumah zaman dahulu tampak depannya itu sempit, ketika masuk ke dalamnya itu luas. Beberapa warga lainnya memilih untuk menemani Pak Subhan dan Pak Kiai yang sedari tadi menunggu kedatangan pocong ireng itu. Seluruh rumah telah mematikan damarnya. Hanya satu damar yang menyala, rumah Pak Subhan seorang. Bambu kuning berjejer rapi di depan rumah. Tangisan bayi di malam hari memecah kesunyian malam. Sepertinya pocong ireng itu benar-benar datang. Kambing milik Pak Doyo memegihkan suara sahutan tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitaran desa Seridu seperti memberikan sinyal akan kedatangan pocong ireng itu. Dia akan datang membawa dendam padaku. Aku telah menggagalkan pesugihannya, ucap Pak Kiai. Pak Subhan menengok orang rumah, ternyata sudah pada tidur. Adio tidur bersebelahan dengan istrinya. Bu Cici di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Aryo sudah pulang sebelum teror pocong ireng ini muncul lagi. Semuanya aman, tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong ireng itu. Tepat ketika bulan purnama berada di atas kepala, sinarnya menerangi rumah warga dan pepohonan. Pocong ireng itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Suri, pemilik sawah yang amat luas itu. Kiai itu segera membacakan sesuatu di tasbih miliknya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning? Jika belum, segera dipasang, saran Kiai itu. Sudah Pak Kiai, jawab para warga. Pocong ireng itu menghilang, tampaknya dia menuju ke pemukiman warga. Namun sayang, usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning. Tidak ada satupun celah untuk masuk dan menjilati atau meludahkan air liurnya kepada barang atau apapun itu. Pak Kiai, sudah selesai? Tanya Pak Subhan. Tunggu sampai pagi. Semua berjalan dengan lancar hingga azan subuh menggema. Suara kentongan yang terbuat dari bambu telah dipukulkan oleh beberapa warga. Pocong ireng itu gagal mengambil korbannya. Pagi harinya banyak warga Arjo yang keluar rumah untuk memadamkan api di rumah tingkat yang pernah dikatakan oleh Kiai itu. Rumah itu adalah pemilik pocong ireng sebagai pesugihan. Pemilik pocong ireng ini menolak untuk menukarkan keluarganya demi tumbal yang harus diserahkan selama 1 bulan terakhir. Sebagai gantinya, rumah itu terbakar karena menolak perjanjian yang harus disepakati. Rumah dan segalanya yang ada di dalamnya merupakan hasil pesugihan. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib pemilik pocong ireng itu. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan perbuatan di luar norma kehidupan, alam dan agama, maka kehancuran yang akan didapatkannya. Di tempat lain, tepatnya di salah satu desa yang ada di Banjarmasin. Jika ingin melihat keindahan desa itu, lihatlah sungainya. Cahaya matahari yang terpantulkan ke sungai itu akan menciptakan goresan pelangi di sisi sungai. Mungkin beberapa warga Banjarmasin tidak asing dengan kata Sungai Rayaan. Sungai nan indah yang menyegarkan mata ini sebagai pokok utama mata pencaharian desanya. Udang dan juga ikan yang melimpah menjadikan warganya tiap kali berburu mencarinya untuk dijadikan lauk pauk atau sekedar dijual kembali ke pasar. Pesonanya yang indah
menjadikan sungai ini seringkali menjadi pusat pariwisata dengan arum jeramnya yang menantang nyali. Namun, pernahkah berpikir dahulu sekali, sungai ini sempat diisukan dengan awal kemunculan dari pocong ireng? "Ayamku hilang terus, siapa yang ambil?" ucap Pak Agi sambil melihat posisi kandangnya yang telah terbuka semenjak pagi tadi. Bulu-bulu ayam berserakan di sekitaran kandang. Walau hanya satu saja yang tergondol maling, namun sudah 2 pekan terakhir ini banyak ayam yang kerap kali kemalingan. Warga mengira ayam yang menghilang dimangsa musang yang lapar atau ular yang berseliweran di sekitaran pepohonan kelapa. Namun tidak ada tanda-tanda terjapiknya ayam itu, baik darah yang berceceran atau suara ayam di pagi hari sekitar pukul 3 pagi. "Hilang lagi, maling itu," tambah Pak Koko. "Ayammu habis berapa?" tanya Pak Agi. "Sudah habis," kesal Pak Koko. "Haha, saya sisa kotorannya, mau?" canda Pak Agi. Mitos hilangnya ayam ini diduga bersamaan dengan kemunculan makhluk yang tidak kasat mata, berbadan besar dengan taring dan cakar yang pernah muncul di Sungai Rahayaan. "Dimakan sama gede dhuwur kayaknya," ucap Pak Koko. "Tidak mungkin, itu ayam tidak bunyi," sanggah Pak Agi. Namun Pak Agi dan Pak Koko tidak ada keinginan melapor ke balai desa. Kesannya sangat lebih sekali jika dibesar-besarkan. Zaman dahulu sangat menjaga citra, apalagi ada kehilangan, tidak mempersulit. Walaupun dampaknya terkena dirinya sendiri, tapi benar-benar mandiri dan tidak sepenuhnya masalah dilimpahkan kepada balai desa. 2 pekan berlalu, isu kehilangan ayam sudah dirasakan oleh Pak Kepala Desa sendiri. "Ayamku kok habis," ucapnya. Semua warga mengira ayam yang diambil adalah ayam yang layak dijual ke pasar. Akhirnya, atas kesepakatan bersama, Pak Kades mengimbau kepada seluruh warganya agar diterapkan sistem penjagaan di tiap malam hingga pagi hari sampai subuh berkumandang. Alasan diterapkannya penjagaan itu agar misteri tentang hilangnya ayam di desa itu bisa diketahui dengan gamblang dan jelas. Hal ini berlaku kepada seluruh desa di sekitarnya juga, karena isu ini sudah tersebar luas. Lalu mengapa waktu subuh menjadi patokan? Jawabannya sederhana. Jika yang mengambil ayam adalah sosok gede dhuwur yang pernah dimitoskan itu, maka tidak akan lama lagi pergerakannya dan mudah dibuatkan pagar gaib agar tidak pernah masuk lagi. Tapi jika yang mengambil maling, pagar gaib pun percuma dibentuk. Maka dari itu Pak Kades menerapkan penjagaan selama malam hingga subuh. Targetnya adalah menangkap peneror kehilangan ayam yang telah meresahkan warga desa itu sendiri. Hari pertama penjagaan, warga mendapati orang asing yang memasuki desa dengan pakaian serba hitam. Orang itu membawa karung dan senter. Warga mengira orang itu adalah pencari sarang semut atau kelelawar di sekitaran pepohonan. Namun begitu ditelusuri, orang yang dicurigai itu menuju kandang ayam salah satu milik warga yang kebetulan ayamnya masih utuh selama 2 pekan terakhir. Warga yang mengetahui itu segera meneriakinya. "Woi, garong, maling! Kowe kang gondol ayam-ayamku yo!" Warga yang berteriak dahulu sebelum bertindak memberikan kesempatan maling untuk berlari sebelum tertangkap basah. Hari pertama dirasakan sangat sia-sia. Ungkapan memperbanyak kerja dibanding ucapan terbukti ampuh dalam menyelesaikan masalah ini. Kegagalan itu menjadi kekalahan pertama desa itu. Mereka menyesal dan mengadukan ini kepada Pak Kades. Pak Kades yang mengetahui ada pergerakan maling akhirnya mencari tahu lebih dalam mengenai terakhir kali maling itu menghilang. Warga menjawab secara serentak, "Sungai Serayu," ucap mereka. Penjagaan tetap dijalankan, jangan sampai ada kesalahan.
Usahakan bergerilya agar tidak mencirikan penjagaan ini masih berjalan, ucap Pak Kades. Strategi ini dinilai sangat ampuh dengan kondisi sekitar yang rata-rata pepohonan kelapa yang tumbuh tinggi. Dengan memaksimalkan situasi, seharusnya maling bisa tertangkap jika cara ini direalisasikan di hari pertama penjagaan. Namun maling itu tidak berkunjung lagi. Pak Kades meminta untuk bersabar dan terus melakukan penjagaan. Siapa tahu malingnya muncul di saat penjaga dalam keadaan lowong. Hingga hari ketiga hasilnya tetap nihil. Tepat di hari keempat, maling yang telah lama tidak menyentuh tanah basah yang tersentuh tetesan hujan malam itu muncul dengan pakaian dan perlengkapan yang sama. Warga telah mengetahui maling itu bakal datang di hari itu, ya karena musim penghujan mulai datang. Sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi mereka agar menangkap maling ayam yang sempat meresahkan warga ini. Maling itu tampak sempurna. Seperti telah ahli, langkahnya mengendap-endap pelan tapi santai. Sesekali tatapannya menengok kanan kiri, depan belakang, semuanya terasa aman, padahal warga sedang bergerilya di dekat pohon kelapa. Ketika maling itu hendak mengarungi ayam yang berada di kandang, ayam itu memekikkan suaranya. Maling itu syok dan memplester mulut ayam itu dengan cepat. Lalu dimasukkannya ke dalam karung yang telah lebih dulu disiapkan. Warga yang telah geram melihat tingkah maling itu masih bergerilya di balik pohon kelapa. Mereka menunggu aba-aba untuk mencegatnya. Serasa sudah selesai, maling itu menengok kanan kiri, depan belakang sekitaran, hatinya mulai tidak tenang. Ketika hendak memutar balik ke arah yang berlawanan, para warga keluar dari tempat persembunyiannya. Terjepitlah maling itu tepat di tengah-tengah keramaian warga. Total 15 orang yang mengerumuni maling itu. Sudah tidak bisa lagi kamu lari, sudah tidak usah banyak ngomong, bunuh, ucap warga yang sudah lebih dulu kesal. Para warga menghakimi maling itu tanpa lebih dulu diinterogasi oleh Pak Kades. Mereka menghantam, memukul, menendang maling itu tanpa belas kasihan. Teriakan meminta tolong, tangisan jeritan, rasa sakit, semuanya menjadi hening di tengah malam yang semula damai kini menjadi malam akhir bagi perjalanannya. Darah berceceran di mana-mana, matanya menghitam dan lebam. Tangannya masih meraba-raba karung yang telah diisi oleh ayam itu sendiri. Dari arah belakang, salah satu warga menghantam kepala maling itu dengan batu cadas, seperti batu untuk pondasi rumah. Kepalanya itu kemudian remuk, darahnya mengalir deras dan merambah ke tanah yang basah. Bau amis darah menggantikan bau embun di pagi hari. Maling itu mati di tempat. Malingnya mati, gila kamu, ucap warga. Terus bagaimana ini? Jangan sampai ketahuan Pak Kades, bisa mati aku, ucap yang lainnya. Kebetulan waktu itu Pak Aki dan Pak Koko tidak mendapatkan jadwal menjaga, jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan. Lalu bagaimana cara mereka untuk menutup kejadian itu dengan rapi? Karena sia-sia juga ya untuk memberitahu Pak Kades melihat resiko yang amat besar. Para warga kemudian membagi tugas. 5 orang pertama membereskan aliran darah yang merembes di tanah yang basah dengan memberikan tanah liat yang diambilnya dari sekitaran sungai. 5 orang kedua mencari kain kafan. 5 orang ketiga menguburnya. Mereka bekerja dengan cepat agar semua tertata rapi tanpa ada kecacatan sedikit pun. Namun ada satu permasalahan yang sangat kompleks. Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. Kainnya mana? Tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu. Tidak ada, bagaimana ini? Mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakannya untuk membungkus tubuh maling itu. Plastik hitam besar. Mereka langsung mencari ke berbagai sudut kantong plastik yang dirasa bisa membungkus mayat si maling ini. Didapatnya kresek hitam itu dari salah satu rumah warga yang biasa digunakan untuk menaruh pupuk kambing. Kematian yang tidak tenang, prosesi penguburan yang tidak wajar,
alat yang digunakan tidak berperi kemanusiaan. Bukankah hal ini yang menjadikannya membalas dendam? Maling itu dikuburkan di dekat sungai. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak mencirikan seperti kuburan. Selain cerdas, mereka juga pintar dalam mengondisikan suasana. Lalu usut punya usut. Keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar desa itu. Mereka menuntut balas. Mereka membalas dendam maling itu. Tepat 1 bulan setelahnya, maling itu yang berkain kafan dari plastik hitam dijadikan objek untuk menuntut balas dan meneror para warga. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga desa didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak. Sawah banyak yang gagal, mata pencaharian warga banyak yang terputus, dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga. Pocong ireng itu menampakkan diri di antara pepohonan kelapa. Tempat dia dieksekusi secara sadis dan sangat mengerikan. Hal ini menjadi puncak kecurigaan dari Pak Kades. Maling itu tidak tampak. Namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam? Sawah banyak yang gagal. Teror pocong ireng menjadi-jadi. Apa yang dilakukan oleh warganya selama 1 bulan terakhir? Pak Aki dan juga Pak Koko yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati pocong ireng itu sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa. "Pocong ireng doh," teriak Pak Aki. Pocong ireng itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman sadis dirinya. Dimulai dari mengetuk pintu di malam hari, menjilati seluruh sandal dan yang lainnya. Korban demi korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa. Pohon itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa. Pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak, kaku tidak berdaya. Korbannya rata-rata anak kecil. Awalnya sakit panas, demam tinggi, lalu merasa takut dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedor kepalanya. "Pak, itu namanya apa?" Sebelum meninggal, anak-anak desa selalu mengucapkan kalimat itu. Tidak terasa hampir 40 hari kematian maling itu, Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya sebagai korban teror dari pocong ireng itu sendiri. Atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara keji, mereka segera menemui Pak Kades. "Kalian tahu kesalahan kalian apa?" tanya Pak Kades. Ke-15 orang itu hanya terdiam sambil menangis. Mereka menyesal. "Jangan bunuh tubuhnya, jangan siksa tubuhnya, jangan menghakimi," teriak Pak Kades. "Pak, lalu apa langkah yang akan diambil?" tanya Pak Aki. Pak Kades terdiam. "Hubungi Kiai Arif. Dia pernah mendapati kiriman seperti ini. Siapa tahu ada jalan keluarnya," pinta Pak Koko. Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerja dengan Kiai Arif. Tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang di balik kiriman pocong ireng ini. Kiai itu berhasil didatangkan sebelum azan maghrib tiba. Para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang telah ditetapkan Kiai itu. Pocong ireng itu kiriman dari orang tua korban. Tidak mudah untuk mengusirnya sebelum dendam itu terbalaskan, ucap Kiai itu. Namun kita bisa menjaganya dengan memasang pagar gaib di setiap sisi desa ini. Tidak mudah, namun semoga berhasil, tambahnya. Mereka sholat maghrib berjamaah dengan Kiai itu. Setelah itu dilantunkan membaca tahlil. Hingga waktu Isya, langkah terakhir adalah menancapkan pagar gaib berupa bambu kuning. Ukurannya seperti potongan pasak kemah. Namun itu sangat berguna. Sebanyak 150 bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju Sungai Rahayaan. Setelah usai, mereka menunggu aba-aba dari Kiai itu sendiri. "Pak Koko, nanti kalau pocong ireng itu datang, jangan ada yang berbicara. Biar aku saja yang berbicara, paham?"
Ucap Kiai itu. Dan siapa Kiai? Jawab Pak Koko. Pak Agi dan Pak Koko memerintahkan warga untuk diam. Tepat tengah malam, pocong ireng itu muncul, namun dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Bisa dibilang kemunculannya di perbatasan antara desa itu sendiri dan desa di sebelahnya. Awalnya Pak Kades, Pak Agi, dan juga Pak Koko tidak mempercayai sosok itu nyata atau tidaknya. Namun setelah dilihatnya secara langsung, pocong itu seperti meminta untuk dikuburkan secara layak. Dia melakukan hal itu untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan karena harga padi yang melejit tinggi akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya. Betapa miris mereka yang kaya tidak pernah memandang miskin berorasi. Atas permintaan Kiai itu, digalinya makam pelaku maling ayam itu dan digantikan dengan kain kafan yang dilayakkannya seperti manusia pada umumnya. Semenjak itu, isu pocong ireng ini tidak ada lagi, karena yang menjadikan pocong ireng ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi. Mereka memberi ruang untuk melakukan pesugihan, sehingga pocong ireng ini biasa dikaitkan dengan pesugihan. Jangan menaruh sandal, pakaian, handuk, sepatu, sepeda, ataupun yang lainnya di luar rumah. Semua aturan tercipta karena ada pengalaman yang harus dijadikan pengalaman. Saat itu, kebudayaan menjadi hal yang sangat relevan dan bersifat dinamik di daerah Telur Asin. Dulu, kalau ada kawinan, tarian-tarian jadi acara intinya. Penggabungan dari ragam gerak daerah Sunda, Banyumas, Yogyakarta, dan Surakarta. Namun di tengah merebaknya kesenian dan kebudayaan di kota itu, terdapat teror yang mengerikan. Kalau ada yang mengetuk pintumu malam-malam, jangan dihiraukan, ucap Mak Sri. Mak Sri mempunyai anak perempuan yang baru saja menikah. Kita sebut saja namanya Lili. Selang 3 bulan pernikahannya, Lili dikabarkan mengandung bayi hasil pernikahannya dengan pemuda asal Jakarta bernama Bram. Mungkin nikah muda bukan hal yang lumrah untuk zaman dulu. Asalkan ada kemantapan di antara keduanya, pernikahan bisa dilangsungkan atas dasar suka sama suka. Mak Sri mengingatkan kepada Bram agar menjaga Lili ketika maghrib mulai bergema. Saat itu orang yang hamil sangat mempercayai mitos yang beredar. Pocong ireng sendiri baru diketahui ketika salah satu warga yang tidak sengaja melihatnya di depan rumahnya. Pocong ireng itu mencari tumbal. Incarannya yang terutama adalah bayi yang dikandung oleh ibu-ibu hamil di desa itu sendiri. Banyak wanita hamil yang stres, ada yang keguguran, kontraksi yang berlebihan, bahkan memutuskan untuk pindah rumah dan hidup di daerah lain agar teror itu tidak merebak dan mengganggunya secara terus-menerus. Secara berkala mereka yang percaya akan pesugihan mengira pocong ireng ini jadi-jadian dan hanya bisa dilepaskan kedoknya jika kedapatan perbedaan di antara kehidupan sosialnya. Konon si pelaku pocong ireng ini memainkan perannya dari kejauhan dan tirakat dari luar kota. Bisa dibilang dia melakukan persetujuan dengan mengorbankan seseorang untuk awal terjadinya kerjasama di antara demit dan juga dirinya. Apa persyaratannya? Si pelaku harus mendiami dan bertirakat di salah satu gunung di Jawa Barat. Lalu dia harus menyetubuhi putrinya secara keji. Sesudah itu dia memaksa putrinya untuk meminum darah ayam cemani hitam yang digorok lehernya menghadap timur di tempat yang tidak pernah diketahui letaknya. Jika sudah, si putri yaitu anaknya itu tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum waktu yang ditentukan. Mak Sri selalu membuat pagar gaib di depan rumahnya dengan menyipratkan air dari bekasan cuci beras dengan menggunakan 4 helai batang padi yang sebelum tua warnanya. Hal itu supaya si pocong tidak mendekat dan hanya tertahan di depan rumah saja.
Namun beberapa warga lainnya sempat kesal dengan tingkah Mak Sri. Kamu percaya itu? Berbagai fitnah dilontarkan oleh para warga terkait kemunculan pocong ireng. Mak Sri itu yang bikin perpecahan. Tanpa dirasa hal ini terdengar ke telinga Lili dan juga Bram. Mereka agak resah mendengarnya. Mak, sudah selesaikan, itu mitos, ucap Lili. Mak Sri hanya terdiam sambil terus melanjutkan pekerjaannya untuk mencipratkan air itu di depan rumah Lili dan juga Bram. Namun siapa sangka si Lili termakan buayan para tetangga rumahnya kalau si ibunya telah gila dan mempercayai mitos akan kemunculan pocong ireng. Sudah Mak, aku tidak butuh itu mitos. Lili mendorong ibunya hingga terjatuh. Baskom Wada pun terlempar hingga tangannya terkilir. Li, kamu itu kenapa? Ini ibumu, jelas Bram. Bram membantu membangunkan ibu mertuanya. Tangannya yang terkilir dia urut dengan menggunakan minyak lentik atau korek. Lili masih tidak peduli masa bodoh dengan mitos kuno yang beredar. Duk, itu bukan mitos, Duk, ucap Mak Sri. Mak, Lili itu malu, Mak, jadi omongan tetangga, jelasnya. Mak Sri hanya menundukkan pandangannya. Begitu pula Mas Bram yang tambah kecewa dengan tingkah Lili yang berada di luar batas. Kekecewaannya tetap tidak bisa diungkapkan karena takut akan menjadi beban pikiran istrinya. Bram mengantarkan ibu mertuanya Mak Sri itu untuk pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempatnya. Lili hanya bersikeras melakukan hidupnya dengan normal tanpa ada gangguan. Bukan itu yang dimaksud Mak Sri. Sempat-sempatnya dia melakukan ide bodoh, bukan berarti tidak bermakna, karena orang tua lebih mengetahui manis pahit dan pengalaman serta cerita dari leluhurnya dulu. Tepat setelah azan Isya berkumandang, Bram belum juga pulang. Hati Lili menjadi resah. Mungkin saja dia bermain di luaran dengan teman-temannya. Keadaan yang hamil ini telah menjadikan Lili stres berat. Mana lagi dia masih kepikiran dengan perkataan tetangga yang menyebut ibunya sendiri gila. Juga teror pocong ireng yang selalu mengganggu ibu hamil. Lili hanya menunggu di ruangan tamu dalam rumahnya. Sesekali dia mengelus-ngelus perutnya yang sedikit membuncit. Pukul 10 malam tidak ada tanda-tanda kedatangan suaminya. Bram sudah kelewatan batas dan tidak menjalankan amanat dari mertuanya untuk menjaga Lili. Lili tertidur di ruang tamu. Tepat di pukul 1 pagi dia terbangun karena ada ketukan pintu. Cih, tidak usah pulang, tidur di luar sana. Namun ketukan pintu itu masih terdengar. Dengar tidak usah pulang, tidur di luar, kesal Lili. Duk, duk, duk. Suara itu tidak hilang, masih berbunyi di kesunyian malam. Lili merasa aneh, suaminya tidak pernah seegois itu. Dia memberanikan diri melangkah untuk membuka pintu. Ketika Lili membuka pintu dengan pelan, kiranya dia akan mendapati suaminya dan langsung memeluknya untuk minta maaf. Namun yang tertampakkan adalah sosok pocong ireng dengan pandangan yang mengerikan menatap wajahnya. Bau busuknya tercium seketika. Wajahnya tidak bisa dikatakan lagi hancur dan berantakan. Lili syok. Dia memegangi perutnya dan segera melangkah mundur. Tangannya meraba-raba daun pintu untuk segera ditutup. Namun apa daya, kepalanya langsung pening. Lili terjatuh tepat di depan pintu. Sebuah harinya Bram terkejut melihat istrinya tertidur di depan pintu depan rumahnya. Darahnya berceceran dari kakinya, kemungkinan besar ada kontraksi di perutnya. Lili segera dibawa ke dukun bayi. Barangkali cara ini lebih efektif. Isu diterornya Lili oleh pocong ireng menyebar luas. Para tetangga membenarkan teror itu ada. Kata dukun bayi itu pada Bram, istrimu kebanyakan pikiran. Bayimu masih bisa diselamatkan, tapi si pengganggu itu bakal mengejar-ngejar terus, ucapnya.
Lili masih syok, dia takut kehamilannya akan gagal manakala sosok itu masih menerornya. Dia masih teringat dengan perkataan ibunya. Sosok itu benar-benar ada, tapi untuk apa menyerang orang hamil? Seketika Lili dan Bram kembali ke rumahnya. Dia mendapati ibunya sedang menyipratkan air yang kemarin tidak sempat dituntaskan. "Ma," ucap Lili. Ibunya tersenyum lalu kembali melanjutkan tugasnya. "Ma, masuk ke dalam, Lili mau bicara," ucap Bram. Mak Sri masuk ke kamar Lili. Dia mendapati Lili lemas tidak berdaya. "Bram, kesini," teriak Mak Sri. "Iya, Mak." "Apa amanatku ke kamu?" tanya Mak Sri. "Jaga istriku." "Bagaimana, sudah dijaga belum?" "Tapi Mak," salah Bram. "Bram, pocong hitam itu nyata. Jangan dimainkan, jangan hiraukan mulut tetangga," kesal Mak Sri. Bram seakan mendapatkan sebuah peringatan besar untuk mengevaluasi dirinya sebagai suami. Lili yang masih terbujur kaku hanya bisa mengelus perutnya. Dia trauma berat. Mak Sri memberkati tubuh Lili yang sedari tadi lemas itu. Wajahnya sangat pucat dan "Mak, minta maaf," ucap Lili dengan suara lirih. "Nak, jangan merasa salah, perbaiki titah yang sudah diucapkan." "Mak, pocong itu jadi-jadian?" tanya Lili. "Pocong itu pesugihan dari gunung di Jawa Barat. Korban akan digadaikan dengan kekayaan, namun syaratnya sangat ekstrim dan juga berbahaya," ucap Mak Sri. "Apa itu, Mak?" tanya Lili. "Simulane rasa ngerti awit jajaran mayat, pocong itu bakal jadi urunan kang diterahke ning anak putu," jelas Mak Sri. "Hah, ungkapan apa itu?" tanya Lili. "Intinya jika telah mengawali, semua yang tercium seperti mayat akan didatangkan. Lalu jika gagal, maka akan berimbas pada anak cucunya," ucap Mak Sri. "Berarti rumah ini," tanya Lili, "sudah bau mayat." Percakapan terhenti. Mak Sri kembali ke depan rumah. Mak Sri kembali menyipratkan air itu di depan rumah Lili. Para tetangga hanya bisa melihat tanpa ingin mengganggunya. "Sri, apa itu?" tanya warga. "Air untuk menghalang dan juga menghilangkan bau mayat," jelas Mak Sri. "Buat apa?" tanya warga. Mak Sri terdiam sejenak. Dia melihat tubuhnya yang sudah tua renta. "Kamu percaya titah leluhurmu?" tanya Mak Sri. "Titah apa?" tanya balik salah satu warga yang sangat ngeyel dengan penjelasan Mak Sri. "Masukkan sandal, baju kamu dan anakmu jika matahari telah tenggelam." Perkataan itu membuat panik seluruh warga sekitar. Titah leluhur yang disebarkan dari mulut ke mulut lewat buyut nenek-nenek saudara, tidak mementingkan keadaan zaman dan kapan waktu telah bergulir, aturan tetap menjadi pondasi. "Srengenge wis surup," ucapan itu sekarang sering terdengar oleh setiap warga. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Seluruh barang yang berada di luaran segera dimasukkan ke dalam untuk mencegah ambuan mayat. Hingga malam tiba, tidak ada warga yang berkeliaran. Mereka saling menatap jendela mereka. Dan kemudian, siapakah yang malam ini akan diteror? Diketuk pintunya berkali-kali hingga membuat kepala pening dan pusing. Mak Sri sengaja tidak pulang ke rumahnya. Dia memilih menjaga Lili karena si Bram belum becus untuk menjaga anak sematawayangnya itu. "Bram, sini," ucap Mak Sri. Bram segera menuju ruang tamu sambil membawa teh hangat di gelas besi. "Iya, Mak," ucap Bram. "Nanti jika telah tengah malam, jangan buka bagian belakang pintu. Dia akan menyerang di bagian belakang. Jika masih mengganggu, siram air ini lewat lubang bawah pintu," ucap Mak Sri sambil menyerahkan wadah berisi air khusus itu. "Siap, Mak." "Mama mau kemana?" tanya Bram. "Istirahat." Bram kerap kali merasa bosan. Dia kadang ingin membuka pintu dan menghadiri opera di desa sebelah.
Namun semenjak kemunculan pocong ireng, segala aktivitasnya terhenti. Tepat tengah malam keheningan itu terputuskan. Mak Sri tertidur pulas di ruang tamu. Bram sesekali menengok kamar istrinya. Semua aman, tapi suara ketukan itu memecah belah kenyamanannya. Duk, 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 duk. Suara ketukan pintu itu terdengar jelas oleh Bram. Asalnya dari belakang rumahnya. Bram mulai tidak tenang. Dia ingat titah dan amanat mertuanya. Tangannya ingin membangunkan tubuh mertuanya agar segera membantu ketakutan ini. "Mak," ucap Bram dengan lirih. Tidak ada jawaban, tidak ada seruan, hanya ketukan misterius dari balik pintu belakang rumah. Bram melangkahkan kaki menuju pintu belakang sambil membawa wadah berisi air yang telah diamanatkan oleh mertuanya. Suara ketukan pintu masih terngiang-ngiang di telinga Bram. Ketika Bram telah sampai di depan pintu, suara ketukan itu terhenti. Namun dia mencium bau yang sangat hingga benar-benar membuat perutnya sangat mual. Bau mayat. Bram mundur ke belakang. Dia tidak jadi menyiram bawah pintu yang diamanatkan oleh mertuanya. Ketika lengannya mundur, suara ketukan rumah itu berbunyi kembali, seperti minta dibukakan. Bram merinding tidak karuan. Seluruh tubuhnya bergetar. Mak Sri terbangun dari tidurnya dan melihat Bram mematung di depan kamar istrinya. "Bram, ada apa?" tanya Mak Sri. Bram menengok ke arah belakang Mak Sri sembari merautkan wajah takutnya. "Mak, pocong itu ada," ucap Bram. Mak Sri segera menuju Bram. Suara ketukan itu masih berbunyi keras. "Bram, siram, siram," ucap Mak Sri. Bram tidak mampu melangkahkan kakinya. Seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah. Diambilnya wadah itu oleh Mak Sri dan segera menuju pintu yang dimaksud. "Bau mayat, pulang kamu. Jangan kesini lagi. Pulang ke tuanmu, jangan kesini lagi," teriak Mak Sri sambil menyirami bawah pintu. Sesaat ketukan pintu itu hilang, bau busuk yang tercium pun sudah menghilang. Ketika pintu itu dibuka oleh Mak Sri, dia menemukan banyak belatung dan cacing yang memenuhi tanah tepat di belakang pintu rumahnya. "Bram, ambilkan garam," ucap Mak Sri. Dan Bram kemudian mengambil garam dapur. Dia menyerahkan garam itu kepada Mak Sri. "Nih, pocong itu suruhan, tidak akan kehabisan akal untuk menghancurkan dan mengambil tumbal. Makanya kamu harus berani," ucap Mak Sri. Selepas kejadian itu, para warga jadi yakin dengan teror yang menyerang permukimannya. Sehingga ketika srengenge wis surup, para warga segera menyuruh anak-anaknya untuk masuk. Semua barang yang masih di luaran segera dibawa masuk ke dalam. Belum sampai di situ saja, ketika usia kehamilan Lili membesar, dia sering sekali terkena sawan. Ini membuktikan si pocong belum menyerah sampai di situ. Kadang di tengah malam, Lili berteriak-teriak kesakitan, kakinya bengkak. "Lili sedang ditahan oleh si brengsek itu," ucap Mak Sri. "Terus bagaimana, Mak?" tanya Bram. Mak Sri punya kenalan dari desa sebelah seperti kiai. Mak Sri meminta kiai itu untuk menyelamatkan Lili terlebih dahulu. Jika tidak, maka nyawa jabang bayinya tidak akan selamat. Tangan dan kaki Lili sedang dipaku. Jadi usahakan jangan memegang kedua tangan dan kakinya, pasti kesakitan. Yang hanya bisa dilakukan adalah mencari pelakunya, ucap kiai itu. Untuk mencari pelakunya, setiap warga harus membaca Al-Quran. Dan ketika malam tiba, semua barang-barang harus dimasukkan ke dalam. Kata kiai itu, pocong ireng hanya mengganggu satu korbannya untuk ditumbalkan. Jika gagal, dia akan mengambil tuannya. Itulah perjanjiannya. Ditambah bambu kuning, mau besar atau kecil, katanya untuk mencegah pocong itu masuk dan mengganggu warga. Kiai itu meminta ruang khusus untuk menyerang balik tuannya. Katanya jika pocong ireng itu berkeliaran, posisi tuannya akan lemah. Ditempatkannya kiai itu di ruangan penyimpan bahan makanan.
Ciri-ciri pocong itu datang adalah dengan gemuruh suara angin, bau busuk mayat, dan ketukan pintu. Benar saja pocong itu masih mengetuk bagian belakang rumah Lili. Mak Sri menyarankan agar Bram fokus menjaga Lili, sedangkan Mak Sri menuju ruangan Kiai itu sedang bersiap menyerang tuan dari pocong ireng itu. Sudah datang, ucap Mak Sri dari bibir pintu ruangan itu. Suara ketukan pintu terdengar jelas ditambah dengan suara gemuruh angin. Lili berteriak kesakitan, Mak Sri panik tidak karuan. Jangan dipegang kaki sama tangannya, lepaskan, teriak Kiai itu pada Mak Sri. Bram, lepaskan, teriak Mak Sri. Bram langsung melepaskan tangannya pada kala itu. Telat sebentar, anakmu bisa mati, ucap Kiai itu. Terus bagaimana? Tanya Mak Sri. Diam dulu, tuannya sebentar lagi ketahuan. Mak Sri tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk membantu Kiai itu. Suara itu lambat laun menghilang bersamaan dengan gemuruh angin. Sudah selesai, ucap Kiai itu. Maksudnya bagaimana? Tanya Mak Sri, dan Kiai itu keluar dari ruangan tempat dia bermeditasi. Mak Sri menyuruhnya menuju ruang tamu untuk menjelaskan. Sri, jangan sampai kamu buka pintu belakang jika matahari telah tenggelam, sudah jebol. Cari bambu kuning untuk menahan, jelas Kiai itu. Lili bagaimana? Bakal sembuh. Pocong itu bentuk pesugihan yang mengambil cabang bayi. Perhatikan juga suaminya, jangan sampai sering keluar malam. Lili sudah tercium bau mayat oleh pocong itu. Dia akan segera diincar. Selipkan cemiti di kantong depan, jelas Kiai tersebut. Tuannya bagaimana? Bakal ketahuan sendiri. Beberapa hari kemudian warga dikejutkan dengan penemuan pocong ireng di perkebunan. Namun dia tidak menyentuh sedikit pun tanah dari desa yang telah terpagar bambu kuning. Pocong ireng itu tidak bisa masuk ke dalam permukiman warga. Hingga perjanjian awal yang disebutkan jika gagal memberi tumbal, maka keluarganya yang akan diambil. Satu persatu keluarga dari tuan yang melakukan pesugihan pocong ireng itu meninggal dunia. Awalnya dia jatuh miskin, lalu lambat laun dia meninggal dengan tidak baik. Diketahui pelakunya telah lama melakukan praktek ini dan mengorbankan 3 orang anaknya. 1 sebagai syarat ketika pertama kali melakukan perjanjian, 2 lainnya berangsur-angsur sesuai keadaan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video yang lumayan panjang ini. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan semoga kalian bisa mengambil pembelajaran dari cerita kali ini dan video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian menekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.